Dilanjut ke bagian yang ke-8. Si zombie yang percaya dengan kebohongan Pak Chol diancam agar tak melakukan hal bodoh lainnya yang dapat mengganggu keterangan Pak Chol. Sampai di rumah, si zombie terus kepikiran omongan Pak Chol. Sampai-sampai dia mutusin bunuh diri pakai bor. Tapi belum sempat bornya nembus otak si zombie, bornya rusak. Sialnya, yang ada si zombie malah kena strum sampai pingsan. Pagi hari Sojin datang, tapi dia nggak nemuin bosnya di sana. Dia cuma nemuin foto Pak Chol. Terus Sojin langsung nanya tetangga bosnya, sambil ngancem sampai ngaku. 이 사진 여기서 찍은 거 맞아? Tahu kalau Pak Chol yang curi pemantik itu, Sojin langsung pergi. Nah, di tempat lain si zombie berangkat ke gunung. Dia rencananya mau bunuh diri di sana. Dia kebetulan ketemu sama kakak ipar Sojin dan diingatin sama dia biar hati-hati karena kakak ipar Sojin ini yakin kalau di gunung itu ada zombie yang hidup. Si kakak ipar Sojin ini nggak pernah tahu kalau bos adiknya adalah zombie. Si zombie yang udah pergi pun sempat buka HP dan dia kaget baca SMS Sojin yang pergi ke rumah Pak Chol. Takut nanti Sojin celaka, si zombie pun nyusul. Dia pakai BB cream yang ditemuin di gunung, terus lari menuju rumah Pak Chol. Sojin yang nyampe rumah Pak Chol langsung ngasih tahu kalau dia udah nemuin pelaku kasus sinterklas. Dan Sojin juga ngajak Pak Chol lihat video dashboard bareng-bareng. 유괴되던 날 주차한 차량 불철시랑 같이 보려고 가져왔어요. 경찰보다 방송에서 먼저 터뜨려야죠. Diam-diam Sojin ngeliat dari kaca kalau Pak Chol lagi megang palu, dan dengan cepat Sojin pun nyiram Pak Chol pakai air. Sojin terus lari ke kamarnya, dan di sana dia malah dipukul sama istrinya sampai pingsan. Pas sadar, si Sojin udah diikat, dan di situ Sojin tahu kalau Pak Chol kerjasama bareng istrinya melakukan pembunuhan anak kecil itu. Waktu mereka makan siang, nggak sengaja ada cabit kepiting yang terlempar ke dekat Sojin. Sojin pun langsung ngambil pakai kakinya, dan diam-diam dia motong tali di tangannya pakai itu. Waktu di rumah cuma lagi ada istrinya Pak Chol, istri Pak Chol mau ngelukain Sojin pakai pisau daging. Tapi Sojin bisa menghindar, dan perkelahian pun terjadi. Sojin pun berhasil kabur dari rumah itu. Sehabis nyemprot muka istri Pak Chol pakai racun serangga. Sampai di luar, Sojin pun diajak sembunyi sama si zombie. Di situ Sojin langsung ngasih tahu kalau Pak Chol sama istrinya yang melakukan pembunuhan itu. Sojin juga ngasih tahu kalau bosnya dulu adalah pengawal anak kecil yang dibunuh Pak Chol, dan si zombie pun terkejut. Pak Chol dan ibunya kemudian kabur, sedangkan istrinya keburu ditangkap polisi karena pulang ngambil barangnya yang ketinggalan. Kantor polisi, istri Pak Chol disuruh ngaku, tapi mulutnya kayak sudah dikasih lem. Dia sama sekali nggak bersuara, dan bikin polisi yang nanganin makin kesel. Si zombie yang tahu kalau dia udah dibohongin sama Pak Chol, pergi nemuin Pak Chol di lokasi gubuk tua. Dan di kantor polisi, akhirnya istri Pak Chol bersuara setelah diinterogasi sama dua tetangganya si zombie, yang kebetulan kenal dia. Mereka jadi tahu tujuan awal Pak Chol nyuri anak itu adalah mau ngasuh dia jadi anaknya. Si zombie yang sampai di lokasi Pak Chol pun dijebak. Dia buka pintu mobil dan mobilnya meledak. Pak Chol seneng banget karena ngira kali ini dia berhasil bunuh Minho. Namun nyatanya dia nggak tahu kalau sekarang Minho yang ia kenal dulu udah jadi zombie. Si zombie pun jadi ingat kalau orang yang udah bunuh dia dulu adalah Pak Chol.
Si zombie pun masuk ke rumah dan langsung mukul Pak Chol berkali-kali. Namun pada akhirnya perut zombie ditembak. Pas Pak Chol mau kabur, si zombie bangun lagi dan ngasih tahu kalau dirinya memang udah mati. Pak Chol yang ketakutan pun terus nembak si zombie sampai nggak bisa bergerak. Dan pas mau nembak kepala si zombie, yang ketembak malah ibunya yang tiba-tiba ngelindungin si zombie. Dan di situ si zombie pun ingat kalau perempuan itu adalah ibu kandungnya. Pak Chol pun langsung bunuh diri pakai pistolnya. Dan si zombie sendiri melakukan pemakaman untuk ibunya. Waktu ngelihat berita kematian Pak Chol, Sojin curiga kalau si zombie udah makan organ tubuh Pak Chol. Sekian dulu cerita kali ini, dan alur cerita bagian selanjutnya akan tayang beberapa hari mendatang.